Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita bersyukur pada pagi ini kita beroleh kembali kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta merefleksikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pagi. Mengawali seluruh rangkaian ibadah kita, mari kita mengambil saat hening. Saudara-saudara, kita ungkapkan rasa syukur dan rasa kebersamaan kita di dalam hadirat Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 457, bait pertama, kedua, dan keempat. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kita senantiasa perlu Tuhan untuk mendampingi langkah kehidupan kita. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kita membutuhkan Tuhan dalam seluruh langkah dan detik kehidupan kita untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu, kesempatan, serta nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi diri kami. Dalam ibadah pagi ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu selalu memberi kami kekuatan, serta memberikan kami hikmat untuk melangkah dengan penuh sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 61.
Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya, dan ketetapannya, dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel, menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bersiara dalam hidup sehari-hari senantiasa memberikan kita refleksi serta pemaknaan menarik yang dinamis. Ada begitu banyak hal baru yang kita jumpai dalam kehidupan yang penuh dinamika tersebut. Baik hal yang bersuka maupun hal yang mendukakan, menyenangkan maupun mengecewakan, membuat kita tertawa, bahkan bisa membuat kita sedih, dan berbagai macam dinamika menarik lainnya yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dari dinamika-dinamika itu, saudara yang terkasih, satu hal yang dapat kita lihat dan rasakan adalah bagaimana karya kasih setia Tuhan selalu mengalir dalam diri kita. Dan hal itu seharusnya saudara-saudara membuat kita bersyukur di dalam segala dinamika kehidupan yang kita rasakan hingga detik ini. Akan tetapi, bila kita bersedia untuk menengok ke belakang, ke segala proses kehidupan yang telah kita jalani, sudahkah kita bersyukur atas seluruh kasih dan penyertaan Allah dalam kehidupan kita di tengah segala dinamika yang kita alami dengan utuh? Ataukah kita hanya sepotong demi sepotong dan memilih hal-hal yang menyenangkan saja yang kita syukuri di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi ini menolong kita untuk merenungkan dua hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, setelah pentabisan bait suci, serta Salomo memanjatkan doa permohonan kepada Tuhan, maka ia mengajak seluruh umat Israel untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan yang Tuhan anugerahkan bagi Israel. Jadi kata kunci pertama yang dilakukan oleh Salomo adalah bersyukur atas seluruh penyertaan yang Tuhan anugerahkan bagi Israel. Dasar Salomo bersyukur karena seluruh penyertaan dan pertolongan Tuhan atas Israel tepat pada waktunya, serta Tuhan menggenapi semua yang telah dijanjikannya kepada umat Israel dalam perjalanan mereka hingga Salomo mampu membangun bait suci dan juga mentahbiskannya di hadapan rakyat Israel. Salomo telah melihat seluruh penyertaan Tuhan bagi Israel dalam sejarah kehidupannya, yang menjadi tanda betapa Tuhan setia kepada Israel di tengah semua dinamika iman kepada Tuhan. Dan bagi Salomo, ungkapan syukur menjadi sebuah sikap iman yang menyatakan ketertundukan pada otoritas Allah dalam segala situasi dan kondisi kehidupan yang dijalaninya. Inilah saudara-saudara yang hendaknya juga selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Meneladan sikap Salomo, kita diajak mensyukuri segala hal yang terjadi pada diri kita. Baik itu yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, yang membuat kita bergembira, bahkan yang membuat kita kecewa, dan begitu banyak dinamika yang lain yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Bisa jadi dinamika-dinamika itu terjadi atas seizin Tuhan, dengan sebuah tujuan bahwa Tuhan hendak membentuk diri kita untuk semakin dewasa, serta senantiasa bersyukur, sekaligus meneguhkan iman bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup sehari-hari. Sehingga melalui kesediaan kita untuk bertumbuh dengan semua dinamika yang terjadi dan mensyukurinya, kita pun mampu beriman dan kita menyadari bahwa Tuhan menolong, menyertai, dan menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga di poin yang pertama ini, kita pun diajak untuk tidak protes dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, serta pun kita diajak untuk tidak boleh mengeluh ketika apa yang terjadi dalam diri kita tak sesuai dengan harapan kita. Karena kita tahu dalam rasa syukur itu, apapun yang terjadi pasti ada rencana dan janji Tuhan yang begitu indah yang Tuhan sediakan bagi diri kita. Poin yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, selain bersyukur, Salomo pun memohon kekuatan Tuhan untuk memampukannya menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Rupanya Salomo belajar dari sejarah kehidupan bangsa Israel yang di masa lalu tentang arti ketaatan. Dan hal ini mendorongnya untuk memohon kekuatan Tuhan agar menguatkan dirinya bersama dengan seluruh bangsa Israel untuk selalu setia dan taat, serta mengikuti semua jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, tetap mengikuti segala perintah dan ketetapan Tuhan dan setiap peraturan yang Tuhan berikan. Belajar dari pengalaman umat Israel di masa lalu, ketika kita berbicara tentang ketaatan, kerap kali hal itu tak mudah dilakukan. Kita tahu saudara-saudara bahwa bangsa Israel pun juga tak mudah untuk membangun ketaatannya kepada Tuhan. Kita tahu ada begitu banyak godaan dan hambatan-hambatan yang dijumpai oleh bangsa Israel yang kerap lebih menggoda dan membelenggu mereka untuk tidak taat kepada Tuhan. Demikianlah juga yang terjadi di dalam diri kita. Kerap kali hal itu pun tak mudah kita lakukan. Ketaatan tak mudah untuk kita bangun ketika godaan yang mampir dalam kehidupan kita lebih kuat menguasai diri kita untuk meninggalkan ketaatan kepada Tuhan. Itulah juga yang pasti kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Dibandingkan hidup taat kita lebih banyak melanggar ketetapan dan perintah Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Seringkali kita takluk pada godaan-godaan meninggalkan Tuhan yang menawarkan banyak kemudahan dibandingkan kita bersedia taat yang membutuhkan kesediaan kita juga berproses di dalamnya dengan semua konsekuensi serta resiko yang bakal kita hadapi. Maka dari itu, kekuatan dari Tuhan selalu kita butuhkan dalam diri kita. Karena dengan ketaatan itulah saudara-saudara yang terkasih, maka menolong kita untuk kita dapat terus melangkah, belajar membangun ketaatan kita di dalam Tuhan. Serta kekuatan Tuhan menjadi satu-satunya yang kita andalkan supaya kita tetap taat kepadanya dalam semua situasi dan kondisi kehidupan yang kita jalani. Saudara-saudara yang terkasih, bersyukur dan taat menjadi jawab kesiapsediaan kita berproses dalam semua dinamika hidup sehari-hari. Dua sikap inilah yang kita butuhkan bersama di tengah situasi saat ini kala pandemi COVID-19 melanda hidup sehari-hari. Bersyukur atas seluruh kesempatan hidup yang tetap Tuhan anugerahkan, diiringi kesediaan taat pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan
sebagai sarana belajar kita untuk taat kepada Tuhan. Tujuannya agar kita dapat saling menjaga serta berbagi ruang hidup dengan sesama, bahkan seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Untuk itu, teruslah bersyukur di dalam ketaatan yang kita bangun. Yakinlah Tuhan beserta kita dan Tuhan senantiasa memampukan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena anugerah-Mu mengingatkan dan firman-Mu menguatkan, agar kami selalu bersyukur serta taat kepada segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sebagaimana yang telah Salomo teladankan bagi kami semua. Kiranya Tuhan, seturut dengan kekuatan-Mu, kami mampu membangun segala ungkapan syukur dan ketaatan kami hanya kepadamu dalam segala detik kehidupan yang Engkau anugerahkan. Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan setiap syafaat kami. Kami berdoa untuk percepatan penanganan wabah COVID-19. Kiranya anugerah kasih-Mu yang akan senantiasa menolong dan menyertainya, sehingga dalam segala usaha yang dilakukan oleh tim medis, paramedis, oleh aparat keamanan, aparat pemerintahan, bahkan setiap relawan yang bekerja dengan tulus dan ikhlas dalam tugas kemanusiaan ini dapat terjadi seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan kiranya kami sebagai masyarakat mampu mendukung segala usaha percepatan penanganan wabah COVID-19 ini dengan setia dan taat terhadap protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintahan kami, dan kiranya kami mampu untuk saling menjaga satu dengan yang lain sebagai bentuk dukungan kami yang penuh bagi penanganan wabah COVID-19 ini. Kami berdoa untuk kehidupan bergereja dan menggereja kami. Kami bersyukur di tengah pandemi ini ya Tuhan, kami tetap memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah pagi dalam rasa syukur, meski terbatas dan terpisah oleh jarak dan waktu. Kiranya Engkau juga akan selalu memberkati ikatan persekutuan kehidupan bergereja kami, agar sebagai jemaat-Mu di tempat ini dan kini ya Tuhan, kami mampu untuk saling mendukung, saling menopang, dan saling menjaga satu dengan yang lain. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami, baik pelayanan di bidang kategorial, pelayanan di bidang organisasi, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain yang terus kami perjuangkan dalam kehidupan bergereja kami, agar melalui kehendak dan hikmat-Mu, kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita, serta kehadiran gereja-Mu dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan akan mendatangkan berkat dan damai sejahtera-Mu. Kami menyerahkan untuk pelayanan dalam mendukung percepatan penanganan wabah COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan selalu memberkatinya, dan ketuklah hati kami, agar kami mampu memberikan dukungan-dukungan terbaik kami dalam dukungan moral maupun juga dukungan materi, agar tugas kemanusiaan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh. Kiranya Engkau juga akan selalu memberkati dan menyertainya dalam seluruh proses pemulihan dan pengobatan yang dijalani, sehingga melaluinya mereka pun terpulihkan dan mereka tetap memiliki semangat kehidupan untuk terus berharap dan menjalani segala proses yang harus mereka alami dengan penuh syukur dan berserah di dalam Engkau. Untuk keluarga yang selalu setia mendampingi, kiranya anugerah pengharapan-Mu akan memberkati mereka, agar mereka pun juga setia membangun pengharapannya di dalam Engkau. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk anak-anak, saudara-saudara, para cucu dan anggota keluarga kami yang lain yang saat ini tengah berada di luar kota, baik mereka yang bekerja maupun mereka yang kuliah. Kiranya Engkau juga akan selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada.
kiranya mereka terus terlindungi oleh cinta kasih-Mu. Cukupkanlah ya Tuhan segala hal yang diperlukan oleh mereka, dan senantiasa dukunglah mereka dengan kasih sayang-Mu, sehingga mereka akan terus berharap di dalam Engkau dan melakukan segala panggilan kehidupannya dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan kami yang lain ya Tuhan. Kami berdoa untuk proses pelayanan pendidikan melalui Yayasan Kristen Petra Madiun. Kiranya Engkau juga akan selalu memberkatinya, terkhusus di masa-masa PPDB saat ini. Kiranya Engkau mengirimkan anak-anak yang Engkau kehendaki untuk kami dampingi dan kami layani dalam bidang pendidikan. Dan kiranya kehadiran Yayasan Kristen Petra Madiun melalui sekolah TK dan SD akan membekali setiap anak-anak yang bersekolah di sana dengan bekal pengetahuan dan wawasan terbaik yang akan mempersiapkan diri mereka untuk menyambut masa depan yang Engkau rencanakan. Untuk Bapak Ibu Guru, karyawan, pengurus, pengawas, dan pembina yayasan, kiranya Engkau juga akan selalu memberkati mereka, agar mereka pun dapat saling menjaga dan saling bergandengan tangan satu dengan yang lain dalam memberikan yang terbaik melalui pendidikan di Yayasan Kristen Petra Madiun. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, ada begitu banyak dampak kehidupan yang telah dan saat ini tengah kami rasakan. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati khususnya karya dan pekerjaan kami. Agar dalam segala langkah yang kami bangun di tengah dampak pandemi ini ya Tuhan, kami mampu untuk terus bersyukur serta memberikan yang terbaik dalam karya pekerjaan kami. Kiranya Engkau juga akan menolong dan menganugerahkan kekuatan-Mu agar kami pun dapat terus memproses segala pergumulan yang ada dalam diri kami dengan penuh rasa syukur dan terus berserah pada kekuatan-Mu. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk menerima kehendak-kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan ini. Agar dalam keterbukaan tersebut kami mampu melihat karya kasih-Mu menopang dan memimpin kami. Bapa yang Maha Kasih, sesaat lagi kami akan berpisah dan melanjutkan aktivitas rutinitas kehidupan kami sehari-hari. Kiranya anugerah damai sejahtera-Mu yang akan menopang dan memimpinnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur melalui firman Tuhan tadi kita diingatkan untuk selalu bersyukur dan taat dalam kehidupan kita. Kiranya dalam langkah pesiaran kita selanjutnya, kita mampu membangun setiap ketaatan kita sebagai rasa syukur atas seluruh anugerah dan kasih yang Allah nyatakan. Dalam ketaatan itu, kita membutuhkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Karena kekuatan itulah yang memampukan kita setia melangkah pada kebenaran dan tujuan kehendak-Nya. Kidung Jemaat 332, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat
kuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Bapa Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Saudara-saudara yang terkasih, kini lanjutkanlah seluruh langkah kehidupanmu dengan setia dan taat kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Tritunggal memampukanmu untuk melangkah dengan sukacita dalam seluruh ketaatanmu kepada-Nya, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua